14. Fakta mengejutkan. Mbak Dewi selalu saja menggunakan kesempatan dalam hal apapun yang menurutnya memberikan keuntungan. Sepertinya dia dekat dengan seseorang hanya karena ada maunya, bukan karena tulus untuk menjalin silaturahmi. Akan tetapi, aku tidak mempermasalahkan hal itu sekarang. Aku hanya ingin memastikan kebenaran dalam ucapannya tentang rumah Mbak Sandra. Jika memang benar kalau rumah itu akan dijual, aku harus segera menyampaikan hal ini kepada Mas Fandi. Sebenarnya, aku memiliki niat seperti itu bukan semata-mata hanya karena ingin membantu Mbak Sandra agar lepas dari masalah. Aku juga ingin membuktikan kepada wanita itu kalau aku bisa membeli kesombongannya selama ini. Di samping itu, aku juga masih sangat kesal karena belum menemukan jawaban kenapa dirinya bersedia bertemu dengan Mas Fandi kala itu. Aku sengaja tidak bertanya lagi kepada Mas Fandi karena menurutku dia tidak akan bersedia memberikan jawaban yang sebenarnya. Wah, ternyata Mbak dapat persenan. Jadi bisnis dong. Aku mengangkat alis di depan Mbak Dewi. Lumayan untuk bayar uang kuliah Bayu, Bel. Lagi pula, Sandra pengen secepatnya menemukan orang yang bersedia beli rumahnya. Tapi nggak tahu gimana reaksinya nanti kalau tahu kamu yang akan beli. Mbak Dewi menunjukkan senyumnya. Aku tanya Mas Fandi dulu, Mbak. Setelah ada kesepakatan, nanti aku infoin lagi ke Mbak. Terus, Mbak boleh deh sampaikan ke Mbak Sandra. Aku sudah tidak sabar untuk segera menceritakan hal ini pada Mas Fandi. Aku yakin dia akan memenuhi keinginanku. Aku berpikir, ternyata kesombongan Mbak Sandra selama ini seolah-olah telah mendapatkan balasannya. Pertama, kejadian Lani yang hamil di luar nikah. Kedua, tetanggaku itu dihadapkan pada tunggakan rumahnya yang belum mampu dia bayar. Mungkinkah kejadian ini akan membuat Mbak Sandra sadar? Sebenarnya, aku tidak yakin dengan hal itu. Karena yang aku tahu, wanita tersebut seperti seseorang yang tidak memiliki perasaan. Dia hanya mementingkan kepuasan dirinya. Akan tetapi, aku tidak peduli jika dia masih tetap mempertahankan kesombongannya. Satu hal yang aku inginkan darinya saat ini, semoga dia bersedia melepaskan rumahnya kepadaku nanti. Jadi, aku tidak bertetangga lagi dengannya. Aku sangat kecewa setelah mendengar informasi dari Mbak Dewi. Ternyata Mbak Sandra tidak bersedia menjual rumahnya kepadaku dan Mas Fandi. Namun, wanita itu tidak memberikan alasan. Apa mungkin dia merasa malu atas sikap yang dia tunjukkan selama ini terhadapku? Ketika Mas Fandi memberikan persetujuannya agar kami membeli rumah Mbak Sandra, aku telah membayangkan akan terbebas dari tetanggaku itu. Namun, ternyata kenyataan tidak seindah harapan. Entah apa yang membuat Mbak Sandra menolak niatku dan Mas Fandi. Harusnya dia setuju dengan penawaran yang kuberikan, karena saat ini dia benar-benar dalam masalah. Apa mungkin dia memiliki solusi lain? Aku tidak menemukan jawaban atas pertanyaan itu, karena Mbak Dewi mengaku tidak tahu sama sekali. Mbak serius nggak tahu apa alasan Mbak Sandra? Aku kembali memastikan jawaban Mbak Dewi. Iya Bel, dia nggak bilang apa-apa. Dia hanya bilang nggak mau jual rumahnya ke kamu dan Fandi. Dia bilang nggak sudi. Apa alasan Mbak Sandra ya? Aku tetap masih penasaran. Mungkin karena selama ini dia sering menunjukkan kesombongannya di depan kamu. Itu menurutku aja. Untuk alasan sebenarnya, aku nggak tahu. Padahal aku udah berharap banget. Lagipun Mas Fandi juga setuju-setuju aja. Ya, aku bisa apa? Sandra maunya gitu.
Tapi aku masih berharap agar dia melepas rumahnya untuk kamu dan Fandi, karena aku juga butuh duit. Aku melihat keseriusan di wajah Mbak Dewi. Sebenarnya, aku merasa kasihan melihat wanita itu. Seandainya Mbak Sandra bersedia menjual rumahnya kepadaku, Mbak Dewi akan keluar dari masalah pembayaran uang kuliah anaknya. Akan tetapi, aku tidak mampu berbuat apa-apa saat ini. Aku hanya bisa berharap keajaiban agar Mbak Sandra membuka hati hingga menyerahkan rumahnya kepadaku dan Mas Fandi. Aku ingin dirinya melihat pergantian nama pemilik rumah tersebut. Mungkin batas kesabaranku telah habis untuk menghadapi sikapnya. Sekarang saatnya memberikan bukti kalau aku bukan wanita lemah yang berusaha untuk tetap diam selama ini mendengar ucapan dan penilaiannya terhadap diriku. Sudah saatnya aku bangkit dari semua tuduhan yang dia tujukan kepadaku dan anakku. Apalagi dia pernah bertemu dengan Mas Fandi di belakangku. Aku masih terus mencari tahu seperti apa kedekatan mereka di masa lalu. Pak, Mbak Sandra gak bersedia menjual rumahnya ke kita. Aku menyampaikan apa yang Mbak Dewi katakan tadi kepada Mas Fandi. Saat ini kami telah merebahkan tubuh di tempat tidur. Papa juga gak yakin kalau dia melepas rumah itu ke kita. Aku tidak mengerti kenapa Mas Fandi berpikiran seperti itu. Kok Papa seyakin itu? Apa alasannya? Gak ada alasan, Ma. Anggap aja bukan rezeki kita. Sekarang kita tidur. Ucapan Mas Fandi membuatku makin curiga dengan pertemuannya dengan Mbak Sandra kala itu. Ia tampak sangat yakin kalau Mbak Sandra tidak akan menjual rumahnya kepada kami. Apa yang Mas Fandi sembunyikan dariku? Beberapa bulan berlalu, dua orang laki-laki berpakaian sangat rapi menghampiriku yang sedang duduk bersantai di teras depan rumahku. Hari ini, aku sengaja minta izin untuk tidak masuk kantor, karena sebelumnya telah lembur hingga pulang larut malam. Awalnya, dua orang tersebut mengaku akan berkunjung ke rumah Mbak Sandra. Tetapi setelah beberapa kali menekan bel, tidak ada sahutan sama sekali. Aku pun mempersilahkan mereka duduk, lalu menyuguhkan minuman. Maaf, jadi merepotkan ibu. Salah satu dari mereka membuka suara. Sama sekali tidak merasa direpotkan, Pak. Aku memberikan balasan lalu tersenyum. Perkenalkan, saya Arga dan ini Reno. Laki-laki yang bernama Arga memperkenalkan dirinya dan temannya kepadaku. Saya Bella, aku pun menyebutkan namaku. Arga mulai menceritakan tujuan kedatangan mereka ke rumah Mbak Sandra. Ternyata dugaanku benar. Mereka dari pihak bank untuk memberikan peringatan terakhir kepada Mbak Sandra karena belum menyetorkan angsuran rumahnya selama 9 bulan. Ini benar-benar informasi menggemparkan. Walaupun Mbak Sandra belum mampu melunasi cicilan rumahnya, tetapi tidak membuat dirinya menunjukkan perubahan. Dia masih tetap menunjukkan kesombongan di depanku. Dia bahkan pernah mengatakan tidak akan mengemis kepada orang rendahan. Dia selalu berpikir kalau dirinya jauh lebih tinggi dariku. Satu hal yang membuatku lebih terkejut lagi. Dia mengaku tidak akan menjual rumahnya kepada orang yang telah menghancurkan masa depan adiknya. Aku tidak mengerti arah pembicaraannya. Ketika aku bertanya kepada Mas Fandi mengenai ucapan Mbak Sandra, dia hanya memintaku bersikap santai saja dan tidak perlu mendengarkan ucapan tetanggaku itu. Apa yang keluar dari bibir Mbak Sandra seperti teka-teki bagiku. Apa rumah Mbak Sandra akan segera disita, Pak? Tanyaku kepada kedua petugas bank itu. Iya, Bu. Pak Rama dan Bu Sandra telah ingkar janji. Mereka bilang akan segera melunasinya 3 bulan yang lalu. Tapi hingga saat ini, mereka seolah-olah menghindar. Lelaki yang bernama Arga memberikan penjelasan. Sebenarnya, saya sudah lama ingin membeli rumah itu.
Tapi Mbak Sandra tidak bersedia menjualnya pada saya. Aku pun menyampaikan niat dan rencanaku. Kok aneh, beliau justru meminta tolong pada kami untuk mempromosikan rumahnya. Tapi sampai saat ini, kami belum menemukan seseorang yang berniat membeli rumah itu. Reno memberikan penjelasan yang mencengangkan. Saya juga tidak mengerti kenapa Mbak Sandra tidak bersedia memberikan rumahnya pada saya. Padahal kalau beliau melepas rumah itu, beliau akan terlepas dari utang. Aku dengan semangat memberikan balasan. Nanti saya coba sarankan agar Bu Sandra setuju menjual rumahnya pada ibu. Aku bahagia mendengar niat Reno. Terima kasih Pak. Semoga Mbak Sandra bersedia. Jika Pak Arga dan Pak Reno berhasil, saya akan memberikan ucapan terima kasih. Aku tidak peduli jika harus memberikan komisi kepada kedua lelaki itu. Satu hal yang aku inginkan, segera memiliki rumah Mbak Sandra. Aku ingin tahu seperti apa reaksinya nanti. Aku juga sangat penasaran dengan ucapannya yang tidak masuk akal. Bisa-bisanya dia memberikan tuduhan kalau keluargaku telah menghancurkan masa depan adiknya. Padahal aku tidak kenal sama sekali dengan keluarganya. Pak Arga dan Pak Reno ngapain di situ? Aku dikagetkan suara Mbak Sandra yang kini berdiri di depan pintu pagar rumahku. Wajahnya tampak panik. Apakah Sandra akan bersedia menjual rumahnya kepada Bella?